Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak M. Asep Rahmatullah SPD YMPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan ini dan teman-teman yang saya cintai. Saya Siti Maisaro dengan NIM 23030200067 dari kelompok 13 ingin memaparkan materi yang berjudul pengertian pendidikan. Adapun pembahasan yang akan dipaparkan yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Dan yang ketiga yaitu apa hubungan pendidikan ditinjau dari berbagai aspek dimensi seperti dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan juga teknologi. Yang pertama yaitu pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah, yaitu metode pembelajaran yang melibatkan proses observasi, eksperimen, dan pengamatan sistematis untuk menemukan dan memahami fakta, prinsip, dan teori baru. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang efektif dalam mengajarkan anak-anak bagaimana memperoleh pengetahuan dan memecahkan masalah secara mandiri. Dalam pendekatan ini, siswa akan diajarkan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan analisis di penemuan sendiri. Yang kedua yaitu pendekatan berdasarkan pendekatan sistem adalah sebuah konsep pendidikan yang mengakui bahwa setiap individu merupakan sebuah bagian dari sistem yang lebih besar. Pendekatan ini menekankan cara untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang situasi atau permasalahan yang sedang dihadapi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu sistem. Hubungan pendidikan ditinjau dari berbagai aspek dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan teknologi. Dimensi ekonomi sangat penting bagi pendidikan. Anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain mempengaruhi sumber daya yang diinvestasikan dalam infrastruktur pendidikan. Dimensi sosial. Hubungan pendidikan dengan masyarakat dapat sangat mempengaruhi kebijakan pendidikan. Ada banyak hal di dalam masyarakat seperti nilai dan norma yang dapat mempengaruhi sistem pendidikan. Dimensi hukum memiliki peran penting dalam menentukan sistem pendidikan dan standar pendidikan. Di banyak negara, undang-undang tentang pendidikan mengatur berbagai pendidikan, hak-hak siswa, dan kewajiban guru. Dimensi budaya sangat mempengaruhi konsep pendidikan di suatu negara. Budaya juga dapat mempengaruhi pendidikan dan pengajaran di kelas, seperti metode pengajaran dan penggunaan sumber-sumber. Dimensi politik pendidikan dapat mempromosikan nilai-nilai demokratis seperti kebebasan bicara dan berpikir, dan dapat membentuk warga negara yang aktif dalam proses demokratis. Dimensi teknologi juga mempengaruhi pendidikan dengan cara-cara yang signifikan. Dengan kemajuan teknologi, kita dapat belajar dan mengakses materi dari jarak jauh, membuka akses informasi melalui internet. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi yang telah dijelaskan, yaitu secara konvensional pendidikan biasa dikaitkan dengan proses formal di dalam sekolah. Namun, pendidikan tidak terbatas pada proses formal tersebut. Lembaga pendidikan non-formal, pelatihan, kursus, workshop, bahkan autodidak juga termasuk dalam proses pendidikan. Bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai aktivitas pembelajaran dan pengajaran untuk mengembangkan potensi manusia secara holistik melalui berbagai aktivitas belajar dalam berbagai institusi pendidikan formal maupun non-formal, sehingga pemahaman yang jelas tentang pengertian pendidikan sangat penting sebagai landasan untuk memperkuat pendidikan di Indonesia, dan juga sebagai upaya untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Baiklah, cukup sekian pemaparan yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.